Apa kabar Formula Friends? Akhirnya setelah liburan panjang ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Dan karena musim MPV 3 baris sudah berakhir, masanya kita sudah masuk ke musim kerja lagi atau musim kuliah. Mungkin kedepannya video gue akan lebih banyak ngebahas mobil-mobil yang enak dipakai sehari-hari. Dan jika kita ngomongin mobil daily, itu mungkin kita kepikiran tentang kata-kata irit, spare partnya mudah, nyaman, ukurannya kompak, dan sebagainya. Pas banget karena mobil yang akan kita bahas hari ini menceklis semua hal yang sudah kita sebutkan tadi. Ditambah ini adalah mobil dengan harga yang termurah yang ada di Formula Motor hingga sekarang. Ayo kita cek. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian tidak lupa untuk like video ini. Dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa makin semangat menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita lanjut. Perkenalkan, ini adalah Suzuki Swift ST Matic tahun 2008. Mobil ini pertama kali masuk ke Indonesia itu kisaran tahun 2005. Dan dia itu pertama kali masuk, dia diimpor secara bulat-bulat dari Jepang. Tapi karena melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap mobil ini, Suzuki memutuskan memproduksi mobil ini di Kabupaten Bekasi. Yaitu ya tetangganya tempat Formula Motor berdiri lah. Nah, ketika diproduksi di Indonesia itu merupakan langkah yang tepat karena membuat mobil ini menjadi semakin mudah ditemukan, khususnya spare partnya. Jadi mobil ini semakin dicintai lagi oleh masyarakat Indonesia. Ketika spare partnya semakin murah dan mudah untuk ditemukan, popularitas mobil ini semakin meningkat hingga generasi keduanya di tahun 2015 mobil ini memenangkan The Best Small Hatchback dari Automotive Award. Dan ketika itu penjualan Suzuki Swift menjadi semakin baik lagi ya semenjak generasi satunya ini. Nah, itu dia kilas balik sedikit tentang mobil yang sudah discontinue ini di Indonesia. Sekarang kita akan lanjut melihat mobil ini secara lebih menyeluruh. Pepatah berkata, don't judge a book by its cover. Tapi menurut kami, salah satu faktor utama dari suksesnya Suzuki Swift ini adalah tampilan eksteriornya sendiri yang kelihatan ciamik serta ikonik. Nah, ketika gue ngomong ikonik itu maksud gue mobil ini desainnya keren dan gue cukup yakin akan banyak orang yang setuju dengan gue karena mobil ini memang cukup laku di pasaran. Nah, tapi banyak mobil keren, banyak desainer mobil bisa menggambar eksterior mobil yang keren, tapi jarang yang bisa membuat sebuah mobil menjadi ikonik. Ketika mobil ini ketika kalian lihat di jalanan, kalian pasti tahu ini adalah sebuah Suzuki Swift. Saking ikoniknya mobil ini dari generasi pertamanya hingga generasi kedua dan generasi ketiga yang gak masuk Indonesia, desainnya itu kalian bisa lihat sekilas mirip-mirip semua. Ciri khas dari Swift ini masih dipertahankan banget bentuknya dari generasi awalnya pertama ini. Nah, itu yang membuat mobil ini ikonik dan memang dicintai masyarakat Indonesia. Itu terbukti ketika generasi pertama ini mobil ini laku, generasi kedua mobil itu pun juga masih sangat laku keras, padahal desainnya itu masih mirip. Nah, desain generasi yang kedua itu kita sebenarnya udah pernah test drive sebelumnya di video yang ini, dan jika kalian mau nonton kalian bisa klik video yang itu. Nah, kita lanjut ke Swift generasi yang pertama ini. Di depan sini kalian bisa melihat headlampnya yang besar dan ikonik itu tadi. Headlamp yang besar, dan jika kalian merasa kurang penerangannya, di bawahnya dia sudah menggunakan fog lamp, dan dimana fog lamp dan headlamp ini sudah menggunakan teknologi halogen yang berfungsi dengan baik tentunya karena mobil ini sudah melewati proses quality check, triple check by Formula Motor, di mana kami sudah memastikan mobil ini lulus standar Formula Motor demi buat kalian mendapatkan mobil second berkualitas serta memiliki garansi. Nah, di tengah sini juga kita bisa melihat grill panjang yang berpola honeycomb. Ini grill honeycomb ini banyak digunakan di mobil-mobil Honda zaman sekarang dan gua rasa Suzuki Swift ini jadi trendsetternya ya. Jika dilihat dari samping, mobil ini memang kelihatan kecil banget. Dan memang mobil ini bukan cuma kelihatan kecil, tapi memang mobil ini mungil. Ini tabel dimensi dari Suzuki Swift yang sekarang kita lihat ini. Dan jika kalian bertanya-tanya, iya, mobil ini adalah yang termungil di antara rival-rivalnya seperti Honda Jazz ataupun Toyota Yaris. Makanya dia di generasi keduanya agak gede dikit.
Nah, tapi apakah dalamnya sempit? Itu nanti kita lihat pas kita review bagian interior. Tapi sekarang kita bagian luarnya dulu. Suzuki Swift memang sengaja dibuat mungil seperti ini karena Suzuki mengambil inspirasi dari hatchback city car ala Amerika ataupun negara-negara di Eropa. Nah, sedangkan menurut gue sendiri, kalau kalian punya hatchback yang ukuran kecil kayak gini, itu merupakan sebuah keunggulan di mana kalian jadi bisa lebih mudah nyelip-nyelip di ramainya jalanan ibu kota ataupun cari parkir juga lebih gampang karena bodi lebih kecil. Dari samping sini kita bisa melihat Swift ini kesannya minimalis ya, karena dia nggak ada tempelan-tempelan body kit atau body molding. Dia cuma ada lekukan di bawah itu yang membuat mobil ini memang secara tampilan jadi terlihat lebih sporty dan dewasa. Which is ya gue suka juga ya jadi polos gini, memang jadi ciri khas Swift ST ini. Nah, dari samping sini menurut gue tampilan Swift bisa dibikin lebih menarik lagi jika atapnya dikasih cutting stiker hitam atau pilar C-nya ditutup-tutupin stiker hitam biar ala-ala dual tone atau floating roof gitu. Karena ini kan tanggung baru pilar A dan pilar B-nya aja yang hitam. Tapi menurut kalian gimana? Apa yang bisa kalian tambahin di Swift ini sehingga tampilannya jadi lebih ganteng? Selama modif-modif tipis kayak gitu sih, gue masih masuk ya. Berpindah ke sepatunya, yang gue suka dari sini adalah kayak pemilik lamanya udah bosen yang lihat velg OM Swift yang silver biasa. Jadi dia ganti ke velg racing model dual tone ini yang dalamnya ada list merahnya, matching dengan warna bodinya. Dan menurut gue masih masuk-masuk aja sih ke mobil ini ya, karena ringnya nggak berubah. Tapi yang paling gue suka dari sepatunya ini bukan velgnya, melainkan bannya yang masih tebal banget. Gue lebih praktikal ya kan, jadi ngeliat ban tebal gini gue lebih serak. Ban ini dia ban NASEF tahun 2021, empat-empatnya jadi masih baru. Dan dia menggunakan profil 195/50 ring 16 ya. Kalau nggak salah itu ringnya sama OM-nya Suzuki Swift ini. Mas cakep. Kita pindah ke belakang sekarang. Berpindah ke belakang, kita bisa lihat tampilan belakang Suzuki Swift ini kelihatannya seksi banget ya. Mungkin karena memang lekukan-lekukan bodinya yang mantap. Dan bodi masih kinclong banget. Masih seger banget memang mobil ini. Dilihat dari belakang, Swift ini nyaru-nyaru ya. Masih mirip-mirip sama Suzuki Swift generasi kedua. Mungkin karena bentuk headlampnya bentuk headlamp stop lampnya yang masih mirip banget. Beda sama tampilan depannya itu agak beda dikit ya. Tapi kalau belakang ini kayak orang masih bisa ketuker deh antara generasi 1 dan generasi kedua. Cuman memang bedanya kalau yang di generasi 1 stop lampnya ini masih menggunakan bohlam untuk penerangannya. Dan untuk menambahkan kesan sporty, Suzuki Swift kami sudah ditambahkan spoiler warna hitam ini. Dan untuk fiturnya di belakang sini, di kaca belakang sudah menggunakan defogger karena Suzuki tidak pelit fitur. Dan sudah ada kamera mundur yang akan memudahkan kalian ketika parkir. Nah, dari belakang sini sih gue rasa itu aja dari luar. Sekarang kita pindah ke dapur pacunya. Karena gue dengar juga mobil ini terkenal karena mesinnya yang bandel. Kita lihat yuk. Suzuki Swift 2008 menggunakan mesin yang dinilai cukup andal dan mumpuni. Mobil ini mengandalkan mesin tipe M15A, 4 silinder segaris, 16 katup DOHC, MPFI VVT yang memiliki kapasitas sebesar 1500 cc. Mesin tersebut dapat mengeluarkan tenaga sebesar 110 HP pada putaran mesin 6000 rpm dan torsi maksimal 143 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga mesin Swift ini nantinya disalurkan melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Soal urusan konsumsi bahan bakar, mobil ini diklaim mampu mencatatkan angka 12 km per liter untuk rute dalam kota dan 15 km per liter untuk rute luar kota. Angka yang terbilang cukup irit. Meskipun kita udah tahu mobil ini tuh yang termungil di antara rival-rivalnya, ternyata duduk di baris kedua dari Suzuki Swift ini surprisingly itu cukup terbilang lega. Ya memang belum selega kabinnya Jazz ya. Gua rasa sih belum ada yang ngalahin Jazz kalau kelegaan di baris kedua. Tapi ini adalah Suzuki Swift generasi 1 yang di atas kertas paling mungil di antara rival-rivalnya. Meskipun begitu kita tetap mendapatkan legroom yang cukup memadai serta headroom yang oke. Ditambah lagi duduk di sini posisi cukup rebah, nggak tegak-tegak amat dan bantalnya juga pas menopang leher ya, jadi leher kita nggak cepat pegel. Nah, kalau duduk bertiga di sini memang bisa dibilang sempit, tapi hatchback mana yang duduk bertiga masih lega.
Yang namanya hatchback ya pasti terbatas baris keduanya ya. Tapi kalau cuma duduk berdua di belakang sini, menurut gue sih space-nya masih oke-oke aja loh. Pindah ke depan, kalian akan disuguhkan dengan tampilan dashboard yang simple dan seperti meja belajar. Gue nggak tahu ini Suzuki sengaja apa enggak. Mungkin maksudnya supaya taruh barang itu enak kali ya, jadi kompartemen. Tapi mirip banget kayak meja belajar kayak di Honda Freed. Nah, di bawahnya kita akan melihat head unit yang seharusnya nggak ada di sini. Dan maksud gue harusnya nggak ada di sini adalah harusnya itu head unit OM-nya Swift 2008 itu seperti ini. Dia cuma tombol-tombol aja. Tapi di sini dia sudah ganti menjadi head unit layar sentuh yang tersambung dengan kamera belakang dan sudah support Bluetooth dan radio. Jadi udah cukup oke fitur entertainmentnya. Nah, lanjut berbicara soal kompartemen. Swift ini memiliki 2 cup holder di depan, 1 cup holder di tengah sini, 1 kompartemen di tengah situ, dan ada laci penyimpanan, dan ada 2 kantong penyimpanan lagi di samping sini. Ya cukup memadai ya. Dan untuk posisi berkendara sendiri, ini posisi berkendara gue barusan yang di belakang tadi memberikan ruangan yang cukup oke. Ini masih bisa maju mundur lagi. Senderannya masih bisa ditegak senderan lagi dan masih bisa ditinggi atau rendahkan posisi kursinya. Tapi memang setirnya ini udah fix ya, udah nggak ada tilt atau teleskopiknya lagi. Jadi udah kalau nggak bisa atur, tapi ya nggak masalah lah ya. Nah, untuk fitur lainnya, Suzuki Swift ini sudah didukung dengan 4 power window untuk 4 kacanya. Dan pengaturan spionnya sudah elektrik kalau buat arahnya ya. Cuman memang belum electric retract mirror. Tapi wajar lah ya, mobil 2008. Sebenarnya dengan adanya head unit yang sudah mendukung Bluetooth ini, fitur-fitur yang ada udah oke kok buat jadi mobil harian. Dengan desain ikoniknya, Suzuki Swift berhasil membuat banyak orang Indonesia jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Dan setelah beredar cukup lama, ternyata mobil ini tidak hanya memukau dari segi tampilan fisik, tapi juga dari sisi performa mesinnya yang mumpuni. Dan kenyamanan duduk di dalam ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa banyak orang Indonesia yang memilih mobil ini menjadi mobil sehari-hariannya mereka. Nah, kesuksesan dari generasi 1 Swift di Indonesia ini tuh tidak perlu dipertanyakan lagi karena kalian bisa memiliki segala keunggulan yang sudah kita bahas dengan menebus harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan rival-rivalnya yang lain. Dan berbicara soal harga, Suzuki Swift ST Matic tahun 2008 ini yang pajaknya masih panjang yaitu Desember tahun 2022 masih tersedia di Formula Motor dengan harga untuk OTR kredit adalah 86 juta dan untuk OTR cash 93 juta yang masih bisa dinego di tempat. Dan buat kalian yang tertarik untuk ambil paket kreditnya, kami memiliki berbagai paket kredit menarik yang mungkin sesuai dengan budget kalian, di mana untuk mobil ini kalian hanya bisa membayar cicilan mulai dari 2 jutaan aja. Nah, jika kalian tertarik, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat kalian yang tertarik untuk lihat mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com atau juga bisa follow TikTok kami di @formula_motor. Sekian dulu friends untuk video pada hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian berikan video ini like. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.